kita membawa satu nuansa yang berbeda dalam rangka nih kemarin ada tepatnya di tanggal 1 Mei ya, itu adalah hari buruh. Nah, kita bisa memberikan sedikit apresiasi dan terima kasih, dan sehingga hari ini kita mewujudkannya ya, walaupun sudah telat, maafkan kami. Kita bercerita tentang mengapresiasi pekerjaan itu adalah sebuah perbuatan yang mulia. Nah, ternyata buat kita yang bekerja ini, kita melakukan sesuatu ya. Melakukan sesuatu itu semua adalah perbuatan yang mulia. Nah, berawal dari mana kita bisa melakukan semua pekerjaan kita, semua yang kita berikan itu adalah sesuatu yang mulia. Sehingga di saat kita bekerja, kita bisa menggunakan sepenuh hati kita, yaitu karena kita mengingat perbuatan saya, pekerjaan saya ternyata nanti akan dihitung di saat kita menutup mata. Karena itu saya kepengen membuat hal-hal yang mulia di dalam kehidupan saya. Nah, akhirnya kita mengangkat judul yang tadi itu, yaitu mengapresiasi pekerjaan adalah sebuah perbuatan yang mulia. Karena kenapa? Menjalankan bisnis itu membutuhkan apa? Membutuhkan pemimpin dan bawahan tentunya yang bertindak sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Nah, ayo buat sahabat moralitas, kita masih online ya di Facebooknya Yayasan YPMBPI Ticekui Medan, juga di Instagramnya @erinawongso. Ayo buat kamu para pebisnis ya, jangan berpikir punya keuntungan sendiri, namun bagaimana kita harus menyelaraskannya itu sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Nah, hari ini kita lihat sesuai dengan kacamata moral, kita harus menjalankannya seperti apa ya. Buat yang belum online nih, boleh ajak teman-teman ya untuk bisa ikutan, terutama para pebisnis nih ya. Mereka harus tahu bagaimana menjalankan kinerja perusahaannya ya, antara pemimpin dan bawahan ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita dapat menganggap negara saat ini sebagai kerajaan perusahaan ya, dan menjalankan bisnis itu seperti menjalankan negara kecil gitu ya. Nah, jadi pemikiran pertama pemimpin itu adalah untuk merencanakan kesejahteraan bagi karyawannya ya. Sama sekali tidak boleh apa? Tidak boleh hanya demi dompet Anda saja ya. Ketika Anda tidak menghormati dan tidak merawat karyawan, nah, Anda tidak bisa mempertahankannya. Nah, kemudian kita akan lihat bahwasanya oleh karena itu Mencius memiliki sebuah pengajaran yang sangat penting tentang hubungan antara raja dan menteri, di mana disebutkan bahwa bahwasanya pemimpin harus memperlakukan karyawannya seperti saudara kandungnya sendiri, dan karyawan akan memperlakukan pemimpinnya seperti orang kepercayaannya. Kemudian Mencius juga mengatakan pemimpin memperlakukan karyawannya seperti pengabdi setianya, dan karyawan akan mempermalukan pemimpinnya seperti orang sebangsanya. Kemudian pemimpin memperlakukan karyawannya seperti sesuatu yang tidak penting. Nah, karyawan akan mempermalukan pemimpin seperti perampok dan musuhnya. Nah, perkataan Mencius ini sangat menarik ya. Jika pemimpin menyayangi karyawannya seperti saudara kandungnya sendiri, nah bagaimana nih kita karyawan akan menganggapnya? Karyawan pasti akan menganggapnya sebagai orang kepercayaannya. Jika pemimpin memperlakukan karyawannya seperti pengabdi setianya, lagi pula saya hanya mempekerjakan kamu saja dan ada membayar kamu dengan uang, menjadikan karyawan sebagai alat saja. Nah, karyawan melihat Anda seperti ya rakyat biasa saja, tidak ada hubungan apa-apa.
Mereka hanya ingin membantu melakukan sesuatu 1 menit lagi untuk Anda. Apa yang pasti dia inginkan dari Anda tentunya adalah cuman uang, yaitu uang lembur. 1 sen pun tidak akan pernah berbuat lebih banyak untuk Anda. Nah, dan kemudian kita lihat, baik, kita boleh next kan? Nah, kalimat berikutnya adalah pemimpin memperlakukan karyawannya seperti sesuatu yang tidak penting. Ya, yang ketiga tadi, sama sekali tidak penting dan di dalam hati cuman berpikir dan mengatakan, lagi pula saya punya uang dan dimanapun bisa mendapatkan orang. Nah, jika kita bersikap angkuh dan meremehkan orang lain, maka karyawan mungkin ya bisa mengumpat Anda dengan geram. Jadi, saya sudah pernah mendengar bahwa ada seorang karyawan restoran yang selalu suka memukul orang di dalam dapur tempat dia bekerja dan membuat masalah dengan tamu yang datang, ya, yang datang makan. Akhirnya restoran itu tidak dapat dilanjutkan atau tutup ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dari pengajaran ini kita dapat memahami bahwa jika suatu perusahaan atau suatu komunitas tidak baik, siapa yang harus lebih bertanggung jawab? Yaitu pemimpin. Ya, yang disebut yang bagian atas melakukan, bawahan akan mengikutinya. Jadi baik atau buruknya kondisi perusahaan atau komunitas, seharusnya pemimpin tidak mengelak dari tanggung jawabnya. Nah, jadi hari ini ketika kita adalah bos atau ya manajer ya, kita tidak boleh berada di kondisi yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai pemimpin atau sebagai bawahan tidaklah gampang ya untuk kita jalani. Tapi jika kita memahami karakter yang kita lakukan adalah sesuai dengan moral, maka tidak ada yang susah di saat kita menjalankan perusahaan. Nah, mengapa karyawannya begitu buruk? Nah, Anda seharusnya kita sudah harus memahami bahwasanya jika gagal mencapai tujuan yang diharapkan, jangan menyalahkan orang lain dan mengeluh, tetapi carilah lebih banyak penyebabnya. Jadi sebabnya harus kita tahu. Penyebabnya itu dari dalam diri sendiri dan renungkan. Apakah kita telah mengetahui kekurangan kita sendiri dan selanjutnya memperjelas arah tujuan. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jadi alasannya tadi bertanya mengapa karyawannya begitu buruk. Nah, jadi kita harus memahami ya, karena apa tadi? Kalau kita tidak tahu sebab yang terjadi, nah maka kita tidak tahu solusinya. Namun sebab itu bukan dari luar. Sebab itu harus kita cari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah menjadi bahan renungan buat diri kita, ya. Nah, sebagai karyawan, kita seharusnya mengingat jasa dan kebaikan perusahaan dan juga pimpinan. Ingatlah bahwa kita itu pernah melihat perusahaan ini beroperasi selama beberapa puluh tahun. Kebetulan saat itu mengalami masa sulit. Banyak karyawan mengikat ya secari kain putih biasanya untuk mengajukan protes ya, dengan mengepung perusahaan atau pabrik nih. Apakah cara ini baik? Nah, ini merupakan pemandangan yang menyedihkan. Ya, jadi kita sebagai karyawan, ya sebagai bawahan, tidak perlulah kita menggunakan cara-cara seperti ini untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Yaitu artinya kita mau secara egonya kita. Tapi pernahkah kita melihat ke atas bahwasanya perusahaan ini seperti apa? Ya. Nah, ada pepatah mengatakan
yang artinya bahwasanya kehidupan setiap orang sulit ya terhindar dan pasti akan mengalami banyak yaitu lika-likunya. Akan banyak peluang untuk menjadi kaya dan banyak cobaan kebangkrutan juga. Nah, makanya naik dan turun seumur hidup. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi sebagai bawahan kita juga memahami bahwasanya perusahaan itu ada banyak lika-likunya, ya. Bagaimana cobaan yang datang. Nah, kita sebagai bawahan harus lebih peduli, harus lebih lebih banyak memahami ya apa yang terjadi di dalam perusahaan, bukan mengedepankan ego-ego yang ada di dalam diri kita ini. Nah, jika satu orang atau satu keluarga seperti ini, mustahil sebuah bisnis bisa selalu berjalan mulus. Nah, dan ketika perusahaan sedang berjalan lancar, nah, kami telah bekerja di sini selama beberapa puluh tahun lamanya. Pendidikan anak-anak bisa stabil dan kegiatan keluarga bisa berjalan dengan normal. Nah, semua itu karena apa? Karena dukungan ekonomi, stabilitas ekonomi. Nah, siapa yang berjasa? Nah, ini hal yang harus pertama kita pahami ya. Nah, tentunya itu adalah hasil kerja keras Anda sendiri. Tetapi tidak boleh melupakan perusahaan dan adanya jalinan jodoh dengan pimpinan, dan pimpinan harus memanggul resiko dan bahaya. Nah, jadi Anda setiap hari di sana setelah menyelesaikan pekerjaan pulang dan tidur loh sebagai bawahan. Ketika kita tidur, apa yang terjadi? Kemungkinan pimpinan kita itu masih harus memikirkan masa depan perusahaan itu dan bagaimana dia harus bekerja keras untuk perputaran dana perusahaan. Nah, Bapak Ibu sebagai bawahan, pernahkah berpikir seperti itu? Kita sudah sampai timingnya, oke, akhirnya kita pulang, selesai pekerjaan. Nah, sebagai pemimpin dia pulang, tapi dia masih memikirkan, waduh, gimana nih kayaknya bulan ini perputaran dana perusahaan sedikit terkendala. Apakah kita sebagai bawahan pernah tahu hal tersebut? Nah, inilah disebut bagaimana kita belajar memahami ya perusahaan antara pemimpin dengan yang dipimpin ini. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh hanya melihat perekonomian pemimpin yang relatif baik. Kita juga harus melihat kontribusinya bagi perusahaan tidak kalah dengan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita itu seharusnya mengingat apa? Jasa kebaikan perusahaan. Jangan begitu bertemu dengan masalah terus bertindak gegabah. Karena terdorong apa? Ya emosi yang ya dengan sesaat ya. Sehingga dia nggak bisa berpikir secara rasional. Dengan cara begini tidak ada pihak yang diuntungkan. Dan kemungkinan perusahaan tidak akan bangkrut dan masih bisa bangkit ya. Akhirnya jika begitu karyawan melakukannya, bahkan kesempatan untuk bangkit kembali saja tidak ada lagi. Nah, jadi buat kita sahabat moralitas, ya di saat kita berada di naungan sebuah perusahaan, sebuah komunitas, nah kita harus tahu bagaimana kita harus mengingat jasa kebaikan. Ya seperti tadi sudah dikatakan bahwasanya ayolah kita latihan diri. Nah, ini kembali ke latihan diri. Ya, latihan diri dari seseorang. Jangan kamu baru ya di tempat kerja, di tempat komunitas baru ada sedikit masalah, baru kamu rasa tidak nyaman, kamu udahlah, saya pergi aja, saya cari yang lain aja lah. Sehingga kamu bertindak secara gegabah. Kamu berpikir di luar sana akan ada yang lebih baik.
Nah, itu hanya pikiran-pikiran kita mengatakan, oh di luar sana ada yang lebih baik, oh di luar sana ada lebih yang enak, oh di luar sana ada lebih nyaman, oh di sana uangnya lebih banyak. Nah, itu hanya pemikiran-pemikiran kita. Nah, sebelum kita mencapai titik hari ini, berapa banyak jasa kebaikan perusahaan yang diberikan kepada kita sehingga kita mencapai titik ini, sehingga kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan karena emosi yang kita gunakan. Jadi buat sahabat moralitas, kembali kepada latihan emosi kita masing-masing sebagai seorang karyawan atau pemimpin juga sama ya. Sehingga kita akan tahu menempatkan diri kita harus di posisi yang seperti apa ya. Jadi jangan bertindak gegabah. Oleh sebab itu ya, kita tidak boleh bertindak gegabah karena terdorong oleh emosi sesaat. Ya, memberikan saran dan usul yang rasional kepada perusahaan, nah dapat mencapai komunikasi yang baik, itu barulah benar. Jadi kita lihat ketika orang Jepang itu tidak puas dengan perusahaan, mereka tidak mengepung pabrik dan perusahaannya. Mereka kan cuma mengikat kain di kepalanya dan tidak berbicara dan menulis kata protes dan meneruskan pekerjaannya. Nah, apa yang terjadi? Dengan begini, perusahaan barulah bisa beroperasi secara normal. Begitu para pemimpin melihatnya, mengapa begitu banyak karyawan yang mengikat kain putih di kepalanya dan segera mendiskusikannya. Nah, mereka itu mencari kepala divisi yang bertanggung jawab dan menanyakan apa saja yang perlu diperbaiki di dalam perusahaan ini. Kami akan segera menyesuaikannya. Nah, ketika pemimpin memberi perhatian dan segera melakukan koreksi ya, dengan niat yang tulus, bawahan juga akan merasa senang. Nah, pada saat itu dapat menjadikan perdamaian sebagai hal yang paling penting. Nah, jika keharmonisan keluarga itu ada, maka secara alami ya segala hal akan berhasil. Nah, jadi buat Bapak Ibu, semua ini bisa dikomunikasikan. Apapun posisi kamu, apakah kamu ini sebagai pemimpin, apa kamu adalah orang yang dipimpin, semua itu harus komunikasi. Kita semua bukan dukun. Tanpa kamu komunikasikan, kita tidak akan tahu. Baik itu pemimpin maupun bawahan. Jika pemimpin tidak komunikasikan dengan bawahan dan bawahan tidak komunikasikan dengan pemimpin, apa solusi yang bisa dicapai? Karena kita tidak bisa menebak-nebak, kita tidak bisa menduga-duga, kita tidak bisa ya berangan-angan ya menduga ini nggak bisa. Jadi kita harus melihat secara real, ya secara yang terjadi itu seperti apa. Jadi buat sahabat moralitas, untuk melatih diri kita memang dibutuhkan sekali, yaitu pelatihan paling dalam ke diri kita sendiri ya. Jadi kita lebih menuju kepada diri kita sendiri. Oh, kalau saya tidak berhasil, oh kalau saya ditegur di dalam pekerjaan, oh kalau pemimpin kenapa terjadi seperti ini. Nah, itu kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Oh, pemimpin meminta kita seperti ini, loh kenapa dia berubah. Nah, ada hubungannya dengan kita sebagai karyawan, sebagai bawahannya, ya tentunya berpengaruh Bapak Ibu. Jadi buat sahabat moralitas, hari ini kita bisa berjumpa di dalam pendidikan yang bercerita bagaimana sih kita mengapresiasi pekerjaan yang kita lakukan itu bahwasanya itu adalah perbuatan yang mulia. Apapun yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang mulia. Maka di saat itu hal yang kita lakukan adalah bercerita di dalam keadilan dan kebenaran. Sehingga komunikasi dibutuhkan, sehingga kita mencapai yang namanya perdamaian. Maka jika sudah damai, keluarga juga harmonis. Setiap keluarga, perusahaan-perusahaan kecil tadi ya, umpamanya adalah negara kecil. Nah, perusahaan-perusahaan kecil, keluarga-keluarga kecil sudah harmonis. Nah, tentunya negara yang besar ini juga akan harmonis. Baik Bapak Ibu,
Karena waktu kita akan break sejenak ya, kita akan melihat video edukasi ini juga bercerita tentang atasan dan bawahan itu harus sama-sama mempunyai moral. Ya, seperti apa? Silakan video untuk edukasi. Atasan dan bawahan itu disebut jalur, dan kebaikan hati dan taat itu, loyal itu disebut moral. Jadi Baik sahabat moralitas, kita kembali lagi ya di sesi berikutnya. Buat Bapak Ibu dan sahabat moralitas yang sudah bersama, nanti ada sesi untuk tanya jawab. Silahkan boleh dimulai dari sekarang, boleh tinggalkan di live chat, mungkin boleh memberi saran atau punya pengalaman atau punya apa, silahkan boleh kita bercerita, kita berbagi ya pengalaman supaya kita sama-sama bisa mengintrospeksi diri, kita sama-sama bisa meningkatkan perjalanan peningkatan diri kita ya, pelatihan diri kita, sehingga makin kita hidup makin tua maka kita makin mempunyai nilai yang lebih ya di saat kita menjalankan sisa hidup kita. Baik, tadi bercerita tentang kedamaian ya, perdamaian dan juga harmonisnya sebuah keluarga. Nah, oleh sebab itu di dalam memperlakukan pimpinan dan bawahan haruslah selalu memikirkan apa? Tugas dan tanggung jawab kita sendiri, dan juga kita menjalankan moralitas kita menjalankan kebenaran, kebaikan hati, dan ada rasa persaudaraan. Nah, orang yang melakukan ini sangat tulus dan murah hati, sangat rasional dan menghibur. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai sahabat moralitas, sebagai sebagai pemimpin, sebagai bawahan, bagaimana kita menjalankan bercerita tentang tugas dan tanggung jawab ya. Nah, tugas dan tanggung jawab, jika kita hanya memikirkan posisinya saja, tugas dan tanggung jawab, tidak memikirkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang mulia, maka kita akan capek. Nah, di sini dikatakan tadi bahwasanya ya kita harus selalu memikirkan apa? Tugas dan tanggung jawab kita, bahkan ditambahkan kita harus menjalankan moralitas kita. Nah, jika kita sudah mikirkan, oh tugas saya ini nggak perlu disuruh-suruh, tanggung jawab saya ini nggak perlu lagi di-manage. Jika tidak tahu, ayo ditanya. Nah, menjalankan moral itu sudah belajar moral, ya kita harus mempraktekkan. Jadi menjalankan moral sudah diberi edukasi, nah kita juga harus menjalankan moral. Nah, jadi buat sahabat moralitas, di yayasan kita juga ada ya pelatihan itu atasan dan bawahan. Nah, kita juga harus tahu bagaimana kita harus menjalankan ini, bagaimana kita harus melatih diri kita. Karena kenapa? Jika kita melemparkan tanggung jawab pimpinan dan bawahan, maka tidak akan berjalan dengan baik. Jadi menjalankan moralitas, nah itu adalah untuk membangun apa? Membangun agar kita selalu memikirkan tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Nah, setelah menjalankan moral, ya tentunya kalau sudah jalankan moralitas, jalannya pasti adalah kebenaran. Setelah ada kebenaran, dia menjalankan sesuatu dengan kebenaran, maka di dalam itu ada yang namanya kebaikan hati.
Kebaikan hati bisa lahir karena apa? Yaitu rasa persaudaraan, merasakan tempat kerjanya adalah rumahnya sendiri, merasakan teman-teman bekerjanya itu adalah saudaranya, saudara seperjuangannya. Nah, itulah yang harus kita gali bersama. Jika kita menunggu siapa yang duluan nih yang akan menggali rasa persaudaraan, semua dari kita bisa. Mau dia di posisi sebagai karyawan yang paling rendah, paling mungkin tidak dihargai, kalau di luar tuh katanya tidak dihargai orang, bisakah dari sana rasa persaudaraan? Bisa, Bapak Ibu. Jadi bukan harus jadi dari pimpinan, bukan juga harus karena dia bawahan bawah sekali dia tidak bisa menaikkan rasa persaudaraan, ya juga tidak. Nah, jadi dari kita yang bersama di dalam keluarga, yang disebut kita keluarga itu seperti perusahaan, kita yang membangkitkan, bukan kita duduk melihat dia itu menganggap aku kayak saudara nih, dia itu menganggap aku kayak saudara, aduh dia enggak lah, dia enggak. Akhirnya kita cuman duduk manis, cuman ngeliatin mana nih teman-teman yang menganggap saya ini adalah saudara gitu loh. Percuma katanya perusahaannya itu punya nuansa rasa saudara, tapi tidak dilakukan. Siapa yang tidak lakukan? Dirimu tidak lakukan. Itulah disebut introspeksi diri. Karena kenapa? Bagi kita yang tidak merasakan bahwa satu perusahaan itu adalah keluarga, itu adalah kita punya masalah dalam pikiran kita. Jadi kita di dalam perusahaan masih bisa merasakan rasa persaudaraan, kita punya kebaikan hati, itulah energi positif yang kita keluarkan. Sehingga orang-orang di samping kita, orang-orang yang bersama dengan kita, itu akan merasakan benar-benar, ini rasa persaudaraan nih. Mereka ngejalanin moral nih gitu loh. Jadi sahabat moralitas, ayo jangan pernah menunggu siapa yang duluan menjalankan rasa ini. Kita yang merasakan, ya. Nah, maka orang yang melakukan ini, kalau dia bisa jalankan pasti tulus. Nah, bahkan dia bersikap secara rasional dan dia bisa menghibur. Nah, jadi itu dia sahabat moralitas, bagaimana kita sebagai pencipta di dalam sebuah perusahaan, ya, sebuah komunitas, kita adalah penciptanya. Gak perlu kita menuntut orang-orang di dalam ini untuk selalu memberikan rasa seperti apa, mungkin rasa persaudaraan tadi, memberikan kebaikan hatinya, memberikan kebenaran ini, menjalankan moral, memikirkan tugas dan tanggung jawab. Ayo kita duluan, ya, kita duluan lakukan, kita duluan menciptakan, kita duluan memberi teladan. Mereka nampak atau tidak terserah. Kita yakin bahwasanya yang di atas itu bisa melihat apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan kita tahu. Nah, sehingga benar-benar bahwasanya sesuai dengan judulnya hari ini, bahwasanya mengapresiasi pekerjaan itu adalah sebuah perbuatan yang mulia. Baik sahabat moralitas, karena sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saran dan masukannya, saran dan masukan dari Bapak Ibu, kita akan melihat satu video edukasi, ya, juga berkata ayo cepatkan pertumbuhan moralmu, ya, sehingga di saat kita mempercepat pertumbuhan moral kita, maka dimanapun kita berada, kita bisa meningkatkan kenyamanan, ya, kita bisa memulai untuk menciptakan rasa persaudaraan dimanapun berada, apalagi di perusahaan dan juga di bawah komunitas. Silahkan Lause, video edukasinya.
Oke, baik sahabat moralitas, kita kembali lagi pada sesi berikutnya, yaitu dari Bapak Ibu dan sahabat moralitas untuk bisa bertanya ya, untuk bisa memberikan pandangan, pemikiran, nah sehingga kita bisa seperti tadi kita bisa bertumbuh lebih baik. Baik, sudah ada yang bertanya, katanya nih halose, bagaimana tanggapan dari kacamata moralitas mengenai pemimpin yang hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan bagaimana kehidupan keluarga karyawannya. Tetapi karena karyawan masih butuh uang untuk kehidupan keluarganya, jadi hanya mengikuti perintah dari pimpinannya, walaupun itu sangat berat. Dan bagaimana untuk menyadarkan pimpinan yang seperti ini, Lause? Baik, sisi Lause. Nah, terima kasih buat Lause sudah bertanya, Bapak Ibu. Nah, di sini yang menceritakan pemimpin yang hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa melihat kehidupan keluarga karyawannya. Nah, di sini dia hanya mengikuti perintah katanya dari pimpinannya, walaupun itu sangat berat. Nah, untuk menyadarkan pimpinan, kita sebagai bawahan juga harus mempunyai energi yang positif, ya, punya kekuatan yang positif. Jadi bukan karena kekuatan kita sebagai bawahan, wah saya bisa kerjakan ini ya, nggak ada dia, saya begini. Bukan itu, tapi sama-sama untuk memberikan energi yang positif dulu kepada pimpinan. Yang pertama bisa dilakukan bagaimana kita menyentuh hatinya. Kenapa pemimpin yang hanya bisa memikirkan keuntungan sendiri, dia nggak memikirkan bagaimana kehidupan keluarga bawahannya? Biasanya itu terjadi pasti dua belah pihak, tidak ada yang bertepuk sebelah tangan. Jadi kedua tangan ini kalau nggak ada yang bertepuk, tentunya tidak ada suaranya. Nah, jadi pemimpin dengan bawahan harus punya komunikasi yang baik, ya, punya komunikasi dan pandangan yang sama. Ya, bagaimana katanya menyadarkan seseorang adalah dengan diri kita sendiri menyadarkan. Tidak ada trik yang lain. Kalau kita sendiri tidak ada perubahan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan kita, ya, di saat kita menjalankan pekerjaan, dan di sini akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada sentuhan hati, baik itu dari bawahan maupun pemimpin, maka itu tidak akan terkomunikasikan, baik secara live ya, secara mulut ke mulut kita ngobrol begitu, atau dari hati ke hati, itu tidak ada. Nah, maka apa yang dikatakan bahwasanya akhirnya katanya karyawan ya, karena tujuan karyawan itu karena uang juga, karena butuh uang kan, jadi yang dia kejar uang, bukanlah mau memajukan perusahaan, bukanlah mau meningkatkan diri, tapi karena dia misi dari seorang karyawan, dia cuman butuh uang, maka yang dia cari akhirnya maafnya dia hanya sebagai robot yang dikasih perintah dari pimpinannya. Jadi kalau robot diatur-atur seperti itu, ya dia juga akan lelah, makanya dia akan merasakan itu sangat berat. Jadi buat sahabat moralitas, supaya ini tidak terjadi, ya dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan kita sebagai karyawan, apa sih niat dan tekadmu dulu menjadi karyawan, masuk sebagai karyawan di sebuah perusahaan gitu loh. Nah, kamu masuk ke perusahaan ini tujuannya mau ngapain? Mau cari karir, mau cari uang, ya, mau sekedar cari apa ya, cari ketenaran. Nah, itu semua tergantung dari para karyawannya. Jika kamu punya misi hanya membutuhkan uang, maka kamu memang akan bekerja hanya untuk mencari uang dan titik untuk itu. Sehingga kamu juga tidak tahu apa sih hati dari pemimpin, dan pemimpin juga tidak akan tahu apa sih hati karyawan saya, dia tidak akan tahu. Nah, jadi untuk menyadarkan, ayo sama-sama, ya, sama-sama dikomunikasikan, sama-sama memberikan hati, memberikan ketulusan. Nah, karena kenapa? Semuanya adalah magnet. Di saat kamu mendapat pemimpin yang punya ketulusan memperhatikan kehidupan keluarga kamu,
kamu juga nanti akan mendapatkan karyawan yang sama-sama memberi perhatian pada perusahaan kamu. Nah, jadi ini adalah hubungan timbal balik. Ya, jadi buat sahabat moralitas, tidak ada cara bagaimana menyadarkan, hanya diri kita lah yang bisa menyadarkan orang dengan ketulusan hati kita, dengan mengubah misi dan visi dalam hidup kita yang kita sesuaikan dengan perusahaan, sehingga dari kitalah yang menyentuh hati pemimpin sehingga dia benar-benar sadar sebagai pemimpin. Baik, cuma itu buat sahabat moralitas ya. Ini masih ada lagi yang bertanya. Ya, selamat sore Lause. Saya ingin bertanya, ketika kita telah memberikan ide-ide kita kepada pemimpin kita untuk perkembangan perusahaan di tempat kita bekerja, tapi pemimpin kita tidak merespon atau terkesan mematahkan apa yang kita sampaikan, lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan bijaksana Lause? Mohon penjelasannya Lause. Terima kasih. Baik, dalam hubungan atasan dan bawahan sudah ada dikatakan bahwasanya sebagai bawahan kita mempunyai tugas itu adalah menjadikan atau mensukseskan apa yang ada di pekerjaan yang ada di perusahaan itu, yaitu mensukseskan apa program yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, kita punya tugas juga sebagai bawahan untuk memberikan ide, saran, kritik, boleh. Nah, namun itu semua dilakukan adalah hanya karena kita punya ketulusan hati. Jadi tidak punya iming-iming apakah ide saya itu diterima, apakah ide saya, saran saya itu tidak diterima, apakah kenapa saya sudah memberikan ini tidak pernah mau direspon. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kita belum punya ketulusan yang dapat menyentuh pemimpin kita. Kenapa kita tidak direspon? Kenapa kesannya seperti mematahkan? Nah, terkesan di sini bahasanya juga harus. Jadi kadang-kadang sahabat moralitas kita ini kadang-kadang suka pakai perasaan, merasa gitu loh. Merasa saya dikucilkan. Merasa saya nggak diperhatikan. Jadi jangan merasa. Semua ini kita bicarakan. Semua ini kita sikapi. Nah, katanya lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan bijaksana? Pakai berlapang dada. Di saat kita berlapang dada, bahwasanya apapun yang kita berikan, mau ide itu ya tentunya positif lah yang kita katakan ya, menurut kita yes itu adalah yang sudah the best gitu loh. Tetapi kenapa sampai di pemimpin kayaknya gak laku deh, lu punya idemu nggak brilian gitu ya, nggak wah seperti itu. Kita introspeksi ke dalam diri kita, kalau mau bijak, kalau mau bertumbuh, saya kenapa tidak diterima ya, kenapa tidak direspon ya, kenapa tidak mematahkan ya? Berarti kebijaksanaan saya yang kurang, berarti cara saya bernalar itu kurang, sehingga saya tidak diterima. Maka apa yang ada di dalam pikiran kita di saat ide, di saat tidak direspon, terkesan mematahkan, apa yang harus kita balik ke dalam diri kita, yaitu introspeksi diri. Kita cari sumbernya di mana. Ideku iya ya, kok pendek sekali, tadi gak mikirnya kemari. Kalau saya mikirnya dari awal ke sini, kita gak memikirkan siapa. Nah, itu adalah tingkat kebijaksanaan kamu sebagai bawahan. Jadi pertama, dengan yang bijaksana, berlapang dada dulu. Jangan mentang-mentang, aku udah kasih ide, lu harus terima ide gue dong. Nggak pernah sekalipun kamu terima. Itu hanya di dalam pikiran. Kalau di dalam pikiran selalu berpikir, aku mau kasih ide nih, aku punya ini nih, aku punya ini nih, gitu loh. Nah, belajar untuk menerima ditolak. Ya, belajar menerima untuk yang nggak enak. Itu kita sebagai bawahan barulah bijaksana. Bukan serta-merta saya sudah begini, saya tidak. Jadi buat sahabat moralitas,
dan Bapak Ibu dimanapun berada, maaf, kita paling tidak bisa di saat ditolak. Padahal kita sudah berikan ide-ide. Contohnya jangan di perusahaan deh, kita ngambil di keluarga aja. Saya kasih contoh. Di keluarga kadang-kadang untuk makan saja, menu makan ya. Misalnya nih lagi pergi nih jalan-jalan atau buat makan malam aja deh. Ada 3 anak, ada suami, ada istri. Ya, di saat itu mau makan apa? Mungkin sang pemimpin, ya, si papa nih, kepala keluarga mau makan apa nih? Wah, mamanya kasih ide kita makan ini deh, menu A. Anak yang pertama menu B, menu C. Si kasih itu, papa bilang, semua nggak enak, kita menu Z. Gawat. Apakah kita akan berpikir, papa kok kayak gitu, udah tanya tadi, kasih ide buat kita makan malam. Ya papa milihnya bukan A, B, C, D. Kami udah pilihnya A, B, C, D. Ya papa pilihnya Z. Papa gak adil deh, papa gak ini. Apakah bisa? Maka di dalam perusahaan juga harus seperti di keluarga. Jadi di saat kita memberikan ide, kan kita tidak marah, papa sudah milih Z ini. Apakah kita harus mengungkapkan muka kita, benci dengan papa, atau anaknya jadi nggak selera makan begini-begini? Kan tidak. Jadi kalau sempat di dalam keluarga terbiasa, dia adalah pemimpin, begitu dia keluar dari rumah, dia juga pemimpin, dan di saat idenya tidak diterima, wah, egonya cukup tinggi. Jadi buat sahabat moralitas, ayo, kita nggak bisa nuntut nih si pemimpin harus nerima kita, ya. Kita nggak bisa nuntut nih bahwa pemimpin juga harus mendengar kita. Apa yang kita lakukan untuk mencapai state yang sama, ya, state atau langkah level yang sama, ya, tangga yang sama dengan pemimpin kamu juga harus meningkatkan. Misalnya pemimpin kamu punya kebijaksanaan di level tangga yang ke-10, dia udah jalan sampai tangga ke-10. Nah, kamu ini masih jalan di tangga yang ke-5. Tentunya di saat memberikan ide, kamu tidak mampu melampaui tangga yang ke-10 itu. Dan dia sudah melihat, sudah mengintip, pemimpin itu sudah mengintip langkah yang kamu berikan itu belum bisa mencapai langkah tangga yang ke-8, 9, belum lewat ke sana. Maka dia mungkin itulah disebut kamu merasa terkesan, dia mematahkan saya, dia nggak ngerespon saya. Nah, itu yang terjadi. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, pertama berlapang dada, introspeksi ke dalam diri kamu, bahwasanya ya kebijaksanaanku belum cukup, ya, dan saya harus meningkatkan terus kebijaksanaan. Saya harus lebih kebijaksanaan itu semua termasuk, ya, sikap di dalam itu semua termasuk. Dari sikap kita tadi bertanggung jawab, kita berlapang dada, kita belajar menerima, kita belajar untuk lebih peduli, kita lebih belajar. Nah, di sana kebijaksanaan itu sudah include ke dalamnya. Kapan kamu dikatakan bijaksana sebagai bawahan? Di saat kamu tidak diterima ide kamu, tidak direspon ide kamu, terkesan mematahkan ide kamu, kamu masih pakai hati lagi untuk do the best. Belajar lagi untuk melakukan, mencari cara lagi untuk bisa mendapatkan ide-ide yang lebih brilian. Ide brilian dapatkan dari mana? Dari pembelajaran kebijaksanaan. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan punya solusi, nggak ada. Jadi kita tidak akan bisa mendapatkan perhatian dari pemimpin kita. Ya, jadi buat sahabat moralitas, menyikapi hal tersebut itu yang bisa kamu lakukan. Seperti di yayasan kita, saya boleh balik ke slide saya tadi kayaknya ada, yang artinya saya boleh kembali ke slide saya. Bisa sering kalau di yayasan kita itu ada satu satu kata, Xing you bu de fan qiu zu ji. Bila ada sesuatu yang dilakukan tidak mencapai tujuan, maka kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Nah, tadi di slide saya juga sudah ada. Nah, yang ini mungkin nanti boleh ditampilkan.
Katanya di sini, itu dia bahasa Mandarinnya Xing you bu de fan qiu zhu ji. Jika gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Tadi kan kasih ide nih ya. Jangan menyalahkan orang lain dan mengeluh. Ya, jangan menyalahkan pemimpin atau menyalahkan bawahanmu, kamu mengeluh tadi. Tetapi carilah lebih banyak penyebabnya dari dalam diri sendiri. Oh, kalau penyebabnya dari dalam diri sendiri, saya mungkin kebijaksanaannya belum tinggi. Oke, saya latihan. Bukan berarti aku bijaksananya nggak tinggi, ya udahlah si bos aja lah. Aku nggak usah kasih ide lagi, udah capek lah. Itu akan makin menurunkan berapa level turun lagi, sehingga kamu betul-betul nggak bisa mencapai kebijaksanaan satu level dengan pemimpin kamu. Nah, jadi penyebabnya dari dalam diri sendiri, dan renungkan apakah kita telah mengetahui kekurangan kita sendiri, dan selanjutnya kita memperjelas arah dan tujuan kita. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai bawahan nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Padahal pemimpin sudah mengarahkan harus kemari-kemari. Dan itu sudah tahu di dalam setiap pertemuan, di setiap apa. Tapi banyak yang nggak sadar. Nah, jadi disinilah yang perlu kita sadari. Baik itu kita sebagai pemimpin ataupun sebagai bawahan. Ya, baik, itu dia yang bisa kita berikan tadi. Nah, mudahan bisa membawa pandangan yang lebih baik. Baik, satu lagi, selamat sore Lose, izin bertanya. Bagaimana menurut pandangan moralitas mengenai buruh yang diberhenti bekerja dan akhirnya pun mereka demo karena meminta keadilan? Apakah itu salah atau gimana Lause? Mengingat dengan kondisi pandemik sekarang di mana banyak perusahaan memberhentikan pekerjanya, dan seperti kita tahu banyak orang-orang di luar yang selalu memandang negatif mengenai buruh, terutama di hari buruh. Mohon penjelasannya Lause. Baik. Nah, mengenai buruh yang diberhentikan bekerja. Sahabat moralitas, kita kembali ke kata tadi. Kenapa saya diberhentikan? Kenapa? Dan itu akan menjadi introspeksi terdalam di dalam diri kita. Karena sebagian orang di saat dikatakan dia harus berhenti, ya, dia kayaknya nih berlapang dada menerima. Bapak introspeksi saya dong, apa sih sifat saya, kenapa saya diberhentikan? Nanti si pemimpin mengatakan, kamu ini kerjanya tidak punya tanggung jawab. Terus kamu ini, ini sifat ego kamu dan bla 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 bla. Akhirnya si karyawan membalikkan kembali kata-kata ini. Makanya itulah penyebab satu perusahaan di saat akan memberhentikan karyawannya itu tidak mau memberitahukan sampah di dalam dirinya. Karena kenapa? Tidak semua orang belajar berlapang dada menerima yang namanya kritikan. Sekarang kita tanya kembali, saya siap dikritik tidak? Kalau siap dikritik, wajah saya terutama masih cantik nggak? Masih bisa tersenyum nggak saat saya dikritik? Saat saya diberi peringatan, apakah wajah saya juga masih bagus? Apakah hati saya, ini wajah sih yang terlihat ya, akan mencerminkan hati gitu. Ada yang berpura-pura dengan wajah, tapi hati tidak bisa berbicara, sehingga kamu memendam apa? Yang namanya dendam. Nah, itu bukan seperti itu yang kita harapkan. Nah, jadi kenapa? Pertama kita harus cari dulu mengenai buruh yang diberhentikan bekerja. Kita harus introspeksi ke dalam diri kita yang kena berhenti. Kenapa? Supaya diberhenti. Kenapa yang lain tidak? Ayo kaji diri. Dengan kamu bisa mengkaji diri, maka kamu tidak perlu demo. Di saat kamu melakukan demo, karena kamu tidak mengkaji diri. Dengan alasan bahwasanya kamu mengatakan saya meminta keadilan. Jadi keadilan itu bisa dicapai tidak bertepuk sebelah tangan. Keadilan itu dicapai ya ngomong bareng. Ayo komunikasikan. Nah, kamu mau berhenti, kamu harus berlapang dada toh. Kamu harus tanya, saya berlapang dada itu nerima. Kalau si pemimpin mengatakan, kamu diberhentikan karena kamu begini-begini, kamu berani nggak? Banyak orang nggak menerima.
kalau dikasih tahu ini sifat jelek kamu ya, ini ya, terus kamu bilang aku nggak ngerasa, aku baik-baik aja. Sama dengan kondisi pelatihan kita di hari ini. Semua orang mengatakan saya baik-baik aja, saya orang baik kok, nggak ada ego saya nggak pelit, dan saya semua saya lakukan dengan kebaikan saya. Tapi setelah melihat sampah di dalam diri kita, mengerikan. Ternyata banyak yang tersisa, banyak penumpukan sampah, yaitu sifat jelek di dalam diri kita. Jadi biasanya sih mengenai buru berhenti itu introspeksi diri. Jalan menuju demo itu bukanlah meminta keadilan, tapi itu bukanlah jalannya bijaksana. Cobalah pakai cara yang lebih bijaksana untuk bisa menyampaikan apa isi hati di dalam diri kita dan juga perusahaan. Karena tanpa komunikasi kita bukan dukun, bukan TST, lu tahu sama tahu, mungkin kayak pacaran kan, nggak usah ngomong kamu lihat aku lihat kamu akhirnya kamu ngerti gitu ya, nggak bisa seperti itu. Nah maka sahabat moralitas, itu dia ya yang pertama. Dan banyak orang yang di luar selalu memandang negatif mengenai hal buruk. Ya, karena kenapa? Kamu menyikapi saat kamu diberhentikan, kamu bukan dengan cara yang bijaksana. Saya rasa Bapak Ibu, di saat kamu proses bekerja, itu dengan ketulusan hati, dengan hati yang sepenuhnya, dan kamu melakukan perbuatan kamu itu di saat kamu bekerja sebagai buruh, kamu juga menganggap perbuatan kamu itu adalah tugas kamu, itu adalah tugas yang mulia. Saya boleh jamin bahwasanya itu kamu tidak akan diberhentikan. Dia pasti akan mempertahankan kamu walaupun kantongnya harus keluar banyak duit untuk kamu. Jadi apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Jadi buat Bapak Ibu ya yang di luar sana ya, mari kita buang stigma yang memandang bahwasanya buruh itu mengenai hari buruh ya, itu tidak ada respon yang positif. Karena kenapa? Yang kamu berikan itu juga bukan hal yang positif. Jadi ayo cari cara yang lebih bijak ya, lebih bijaksana, bagaimana kita bisa mengedepankan moral bersama-sama di saat kita bekerja ya. Karena penentuannya di saat proses sampai kamu berhenti itu sangat menentukan nilai moral kamu. Jika kamu mau menjadi orang yang bermoral, nah pasanglah, tentukanlah dirimu bahwasanya sikap yang harus kamu ambil ya, sampai dari kamu awal masuk bekerja, proses bekerja sampai kamu berhenti bekerja. Karena walaupun proses kamu bekerja itu sangat baik, tapi kamu berhenti bekerja dengan pemandangan yang tidak baik, maka itu juga akan menjadi label bagi dirimu bahwasanya apa yang kamu lakukan itu tidak akan bisa memberikan pengaruh baik terhadap next perusahaan yang akan kamu bekerja kembali nantinya. Baik sahabat moralitas, terima kasih sudah bertanya, sehingga kita sama-sama bisa menempatkan diri kita ya dalam bekerja ya. Dan ingat, bekerja itu adalah mengabdi. Kalau kita hanya sekedar seperti tadi ya bertanya, dia mengejar uang, saya rasa akan lelah nantinya, akan buat nek dalam bekerja, pasti akan berpindah ke sana kemari karena yang dicari adalah uang. Baik sahabat moralitas, ubah caramu, lebih bijaklah menjadi pemimpin dan yang dipimpin bawahan ya, agar bisa mendapatkan magnet yang sama, energi yang sama dengan kamu menentukan energi di dalam diri kamu ya. Hari ini kamu mendapatkan pemimpin yang benar, yang bermoral, karena kamu juga mempunyai moral yang sama. Karena kurang digali saja, sehingga maka dibutuhkan untuk bersama. Baik sahabat moralitas,
Apakah masih ada yang bertanya lagi? Oke, silahkan. Jadi sahabat moralitas, kita bercerita tentang hari buruh. Kenapa kita angkat? Kita kepengen kita sama-sama belajar saling menghargai, ya, bekerja lebih efektif, ya, menentukan tujuan lebih efektif lagi, ya. Jadi tujuan kita bekerja mau ngapain dulu deh, ya, itu sangat penting. Silahkan. Ya, buat sahabat moralitas, ikuti selalu live program kita, ya, biar sedikit ya di perjumpaan kita mungkin beberapa jam, tapi mampu meningkatkan pandangan kita ke arah yang benar, sehingga kita bisa menjalani, ya, setiap langkah kita itu benar-benar sesuai dengan moral dan kebenaran. Baik, masih adakah? Ya, kita boleh menunggu ya, 1-2 pertanyaan lagi. Iya, kurang kelihatan. Ya, katanya, ya Lose, Jim bertanya, Lose, bagaimana dengan menyikapi pekerja yang khilaf akan pekerjaannya? Menurut kacamata moralitas, apakah dia dianggap bersalah? Sementara ada sebuah teori yang mengatakan seseorang wajib dianggap tidak bersalah. Oh, teori dari mana ini? Mohon penjelasannya, Lause. Saya nggak tahu seseorang wajib dianggap tidak bersalah. Baik, yang namanya khilaf, katanya si manusia, ya, benar, kita ada masanya salah, kita khilaf, ya. Tapi kita harus melihat, jika pekerja yang khilaf ini the first time, mungkin awal dia bekerja, mungkin baru masuk kerja nih, gitu ya, belum 1 bulan, belum 2 bulan, belum 3 bulan, mungkin ya satu bulan lah kita katakan. Dia melakukan kesalahan, it's okay, katanya seseorang wajib dianggap tidak bersalah. Saya nggak tahu ya. Kalau dia di pertama membuat kesalahan, kita memang masih boleh memaafkan. Nah, kita sudah tahu yang namanya tobat. Tobat itu artinya yang pertama kita harus tahu dulu kesalahan kita, mengerti kita salahnya apa gitu. Setelah itu kita juga harus memperbaikinya. Setelah kita memperbaikinya, maka kita tidak mengulanginya kembali. Buat kita sahabat moralitas, tadi saya sudah mengatakan, kalau pekerja ini adalah orang yang baru sebulan, ya, memasuki satu perusahaan dan dia melakukan kesalahan, oke, itu bisa dikatakan khilaf. Tapi jika dia sudah bekerja bertahun-tahun dan melakukan pekerjaan yang tetap salah dan sudah ditegur berkali-kali, maka itu bukan khilaf. Jangan pinjam kata khilaf. Itu akan membuat kita tersandung menjadi apa? Orang yang lupa. Akibat lupa akan tersandung menjadi orang yang tidak pernah sadar. Akibat tidak sadar akan menjadi habit jelek kamu, menjadi kebiasaan jelek kamu, seakan-akan itu adalah benar, padahal itu salah. Kita lihat Bapak Ibu di masyarakat sekarang, sudah yang kita yang ambil aja yang ekstrim aja deh, narkoba. Sudah coba sekali, katanya khilaf. Apakah orang tuamu akan memaafkan kamu? Oke.
Suami istri akan maafkan kamu. Oh, oke, the first time. Sampai akhirnya di proses-proses mungkin oke lah, akhirnya kamu masuk penjara. Keluar lagi. Keluarga menerimamu dengan happy karena kamu katanya mau berubah. Tidak berjalan beberapa tahun, kamu kecanduan lagi. Apakah itu bisa kita katakan khilaf lagi? Itu namanya sengaja. Kalau kita tidak mau khilaf, tentu banyak proses toh. Banyak. Kalau kita tidak mau khilaf, maka kita proses apa? Hati. Pakai hatimu, dengarkan dengan baik, cari cara yang baik, proseskan dia. Nah, jadi kalau katanya menyikapi pekerja khilaf akan pekerjaannya, kenapa dia tidak paham pekerjaannya? Nggak mungkin dia tidak paham, tapi suka terlena. Kayaknya aku nyaman aja, ya wes lah, nggak ada yang lihat katanya. Nah, itu penyakit pertama. Seperti orang narkoba tadi, nggak ada yang lihat kok katanya. Ya udah. Tapi ya kalau orang yang namanya benar-benar mau berubah, dia proseskan. Dia nggak akan menyalahkan. Itu teman gue ngajak gue itu minum narkoba gitu. Terus aku diajak kawanku begini. Enggak. Kalau orang yang benar-benar bertobat itu, dia nggak akan berteman lagi dengan orang yang seperti itu. Dia nggak akan coba lagi, ketemu lagi dengan temannya. Sama dengan pekerjaan ini. Kalau pekerjaannya yang ditegur cuman itu-itu aja, dan dia tidak mengubah, no khilaf. Itu tidak excuse, karena kamu membuat kesalahan yang sama. Contoh pada anak kecil juga, disuruh sikat gigi tiap malam. Oke, 1 hari dia bilang khilaf. Terus tiap hari dipanggil, tiap hari disuruh gosok gigi. Apakah itu khilaf lagi? Itu namanya malas. Jadi buat sahabat moralitas, hati-hati. Jangan suka memakai excuse dalam hidup kita. Kita memang sebagai manusia banyak kesalahan, tapi tolonglah minimalkan kesalahan agar kita tidak banyak dosa. Kalau kita selalu mengatakan khilaf, berarti kita selalu mengexcuse, mengiyakan semua yang salah, dan cuman hanya kata aduh maaf ya. Mungkin hanya maaf saja, tapi hitung di atas tetap dihitung. Misalnya kamu narkoba yang pertama, terus kamu bilang khilaf, oke. Karena narkoba yang kedua kamu bilang khilaf lagi, itu di atas tetap dicatat, lu narkobanya 2 kali gitu, nggak bisa diskon 1 kali. Jadi saya nggak tahu teorinya katanya seseorang wajib dianggap tidak bersalah. Ya memang benar, kita manusia tadi sudah memang banyak salah. Jadi jangan bilang gak bersalah, jangan jadi orang yang lugu-lugu. Kita sebenarnya banyak sekali dosa. 24 jam Bapak Ibu, kita sudah banyak kali dosa yang kita lakukan. Dari pikiran aja, hari ini kamu udah berapa kali mikiran negatif. Iya, aku hari ini agak malas dikit lah. Dosa? Ya dosa. Kamu karena mencuri waktu. Aku hari ini gak mau bersihin inilah. Kamu mencuri pekerjaan. Jadi 24 jam mencuri terus kita. Kok bisa dikatakan kita tidak bersalah? Nah, jadi buat sahabat moralitas, kurangilah. Kita manusia sudah banyak salahnya. Tolonglah meminimalkan kesalahan. Teruslah berjalan di jalan yang benar. Ikutin aja, patuh aja, jujur aja, tekun aja. 3 huruf ini Bapak Ibu patuh akan selamat kemana aja. Dan pahalanya juga akan banyak. Karena kenapa? Sudah jujur, gak kepengen bohong dengan orang. Walaupun dia sudah berbuat kesalahan, dia memang ngaku, bukan karena khilaf. Ya karena saya gak mikir. Pekerjaan saya gini, orang saya nggak mau mikir, saya nggak peduli kok. Nggak mikir itu namanya orang yang nggak peduli gitu loh. Jadi tolong dipikirkan. Kalau kamu bilang pikiran saya tidak setinggi, tidak satu level dengan pemimpin saya, ya udah tingkatkan cara berpikir kamu dengan pemimpin kamu.
Ikuti pemimpin kamu, dia belajar apa? Dia pegang buku apa? Ya kamu belajar. Dia pegang cara apa? Ya kamu ikutin. Dia buku yang mana? Udah 100 buku dia baca, ya kamu juga harus baca 100 buku. Belum tentu dia baca 100 buku, kamu baca 100 buku, terus tingkat kebijaksanaannya sama. Mungkin bawahan juga bisa lebih bijak. Mungkin pemimpin juga bisa lebih bijak. Nah, jadi buat sahabat moralitas, apapun posisi kamu, ya, apapun posisi kamu, kata bijak itu bijak itu memang harus dipupuk, ya. Belum tentu kita sudah cemplungi diri ke wadah yang bijaksana, ya. Kita cemplungi diri kita ke buku-buku kebijaksanaan, ya. Terus kita disebut orang yang bijak. No, belum tentu. Ya, tapi yang menentukan kita adalah di saat kamu menyelesaikan masalah, menyelesaikan sesuatu hal, kamu punya solusi yang luar biasa. Nah, kamu di situ naik kebijaksanaan kamu. Dan di saat kamu diberi cobaan yang tinggi, nah kamu bisa melewatinya, nah kebijaksanaanmu juga akan naik lebih tinggi. Baik sahabat moralitas, itu saja. Habis di pertanyaan ini. Ya, baik. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kita nantikan pembahasan-pembahasan singkat, ya, sesuai dengan kacamata moral. Biarlah pembelajaran ini, ya, meningkatkan kualitas diri kita, kualitas mental kita, kualitas hidup kita akan semakin meningkat. Terima kasih. Salam moralitas. Sisiat aja.